menjelaskan dan mempresentasikan laporan hasil yang mengenai konservasi energi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kairani Adeti Putri. Perkenalkan, nama saya Alfian Rizal Musyafa. Nama saya Muhammad Sacoraka. Nama saya Inayut Tanawak Titania. Nama saya Nawala Kalisa Putri. Nama saya Raya Zahra. Nah, selanjutnya langsung masuk ke latar belakang dari laporan hasil kelompok kami. Baiklah, kita mulai dari latar belakang. Energi itu merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti listrik, alat elektronik, dan kendaraan. Namun, penggunaan energi yang berlebihan dapat menyebabkan pemborosan dan berkurangnya sumber energi fosil, serta meningkatkan pencemaran lingkungan. Kesadaran masyarakat, khususnya pelajar, itu penting untuk menghemat energi. Kenapa? Karena kesadarannya itu masih perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, diperlukan media edukasi yang menarik dan mudah dipahami. Makanya kami memilih poster sebagai media karena memiliki tampilan visual yang menarik, bahasa singkat, dan mudah dilihat banyak orang. Melalui poster, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menghemat energi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama, masih tingginya penggunaan energi fosil yang sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Yang kedua, tingginya emisi karbon akibat energi yang berlebihan dipakai oleh masyarakat yang mengakibatkan berkontribusi untuk perubahan iklim di lingkungan. Dan juga yang ketiga, ada kurangnya kepedulian masyarakat terutama pelajar dalam kesadaran untuk melakukan konservasi energi atau hemat energi. Lalu yang keempat adalah diperlukannya sebuah media atau sarana untuk mengkomunikasikan atau mengedukasi masyarakat untuk melakukan konservasi energi. Lalu ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas media poster dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan konservasi energi. Yang kedua, pesan-pesan apa yang harus termuat dalam poster untuk menarik masyarakat untuk melakukan dan mengubah perilaku pemborosan energi. Lalu untuk yang ketiga, bagaimana cara merancang media poster yang menarik dan edukatif sebagai sarana untuk mendukung pelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya tujuan kelompok kami dalam konservasi energi ini yang pertama yaitu memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya pelajar, mengenai pentingnya menjaga ketersediaan energi dan dampak penggunaan energi yang berlebihan. Nah, yang kedua, mendorong terbentuknya kebiasaan hemat energi di kalangan pelajar. Lalu yang ketiga, yaitu menghasilkan media poster yang kreatif dan efektif sebagai sarana kampanye konservasi energi yang berkelanjutan. Dan tujuan kelompok kami yang terakhir, yaitu berkontribusi dalam upaya penurunan emisi karbon melalui aksi nyata penghematan energi dan lingkup terkecil. Nah, selanjutnya masuk ke landasan teori. Nah, yang pertama yaitu konservasi energi. Nah, pengertian konservasi energi sendiri adalah upaya untuk menggunakan energi secara efisien, berarti membatasi penggunaan energi secara berlebihan, bukan agar tidak terjadinya pemborosan. Nah, konservasi energi ini tuh bukan berarti membatasi penggunaan energi secara berlebihan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, melainkan memanfaatkan energi sesuai kebutuhan dengan hasil yang tetap optimal. Nah, tujuan utama konservasi energi ini adalah untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Selain itu, konservasi energi ini juga bertujuan untuk menjaga ketersediaan sumber energi agar tetap dapat dimanfaatkan dalam jangka yang lebih panjang. Nah, penggunaan energi yang hemat juga dapat menurunkan biaya pengeluaran, baik di rumah tangga, sekolah, maupun dunia industri. Lalu selanjutnya landasan teori yang kedua yaitu poster edukatif. Poster edukatif merupakan media visual yang digunakan untuk menyampaikan informasi, ajakan atau pesan pendidikan kepada masyarakat. Poster ini biasanya terdiri atas kombinasi gambar, warna, dan tulisan yang dirancang semenarik mungkin agar mudah dipahami dan dapat menarik perhatian pembaca. Poster edukatif ini memiliki fungsi sebagai media penyampaian informasi dan sarana pendidikan untuk masyarakat. Melalui desain visual yang menarik, poster ini dapat membantu menjelaskan sebuah topik secara sederhana dan efektif. Poster edukasi ini juga berfungsi sebagai media kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang suatu masalah
dan mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih positif lagi. Lalu berikutnya sarana dan prasarana project. Yang pertama ada laptop atau handphone, yang kedua ada aplikasi desain poster seperti Canva, yang ketiga kertas poster atau media cetak, yang keempat printer, yang kelima alat tulis, yang keenam internet untuk mencari informasi dan referensi, dan yang ketujuh sumber materi tentang konservasi energi. Nah, selanjutnya itu ada langkah kerja dalam membuat poster konservasi energi ini. Yang pertama itu kita menentukan tema dan tujuan poster tentang konservasi energi. Dan yang kedua, mengumpulkan informasi mengenai pentingnya penghematan energi. Yang ketiga, membuat konsep dengan poster yang menarik. Yang keempat, menyusun slogan seperti isi poster yang mudah dipahami. Yang kelima, mendesain poster menggunakan aplikasi. Dan yang keenam, melakukan revisi dan penyempurnaan desain poster. Dan yang terakhir, mencetak atau mempublikasikan poster. Nah, yang selanjutnya itu ada pembahasan hasil kerja proyek. Produk dari proyek yang kami buat berupa poster digital bertema konservasi energi dengan judul Ayo Hemat Energi. Poster ini berisi ajakan untuk menggunakan energi secara bijak dan efisien dalam kehidupan sehari-hari melalui gambar serta pesan-pesan edukatif yang menarik dan mudah dipahami. Dalam poster tersebut, kami menyampaikan beberapa cara sederhana untuk menghemat energi, seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan listrik seperlunya, serta menjaga sumber daya energi untuk masa depan. Poster ini dibuat dengan desain dan warna yang menarik agar dapat menarik perhatian masyarakat, khususnya pelajar. Poster yang telah dibuat nantinya akan dicetak dan dipasang di lingkungan sekolah. Nah, untuk kesimpulannya, jadi banyaknya masyarakat yang masih boros listrik dapat mengancam ketersediaan energi dan merusak lingkungan, sehingga proyek poster konservasi energi ini dibuat sebagai media pengingat yang menarik untuk mengedukasi publik, khususnya pelajar. Melalui poster ini diharapkan munculnya kesadaran dan kebiasaan positif baru seperti mematikan alat elektronik saat tidak digunakan, yang jika dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Ya, lalu yang terakhir itu ada saran. Penerapan kebiasaan menghemat energi sebaiknya dimulai dari hal-hal kecil seperti mematikan lampu dan mengurangi penggunaan alat elektronik, yang jika dilakukan bersama-sama akan berdampak besar bagi lingkungan. Selain memerlukan dukungan sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa, kami juga menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan sehingga sangat terbuka terhadap kritik dan saran demi perbaikan ke depannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.